Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Hardiansa dengan NIM 2023 1134. Saya merupakan mahasiswa pada mata kuliah Sistem Kontrol Fusi kelas B dengan dosen pemangku Bapak Bayu Aji Sudibyo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan juga membahas tentang study case, yaitu Fish Memdani dengan menggunakan MATLAB pada suatu sistem kontrol fusi. Baik, sebelum itu yang pertama ada pendahuluan terlebih dahulu, di mana sistem kontrol fusi ini merupakan suatu metode pengendalian yang menggunakan logika fusi untuk menangani ketidakpastian dalam sistem. Konsep ini diperkenalkan oleh Lovi Azadeh pada tahun 1965, di mana suatu nilai tidak hanya benar atau salah, tetapi memiliki derajat keanggotaan antara 0 hingga 1. Salah satu metode yang paling populer adalah Fish Mamdani, yang diperkenalkan oleh Ibrahim H. Mamdani pada tahun 1974. Metode ini menggunakan aturan linguistik dan menghasilkan output dalam bentuk fusi yang kemudian didefusifikasi biasanya dengan metode centroid. Fish Mamdani banyak digunakan karena mudah dipahami, intuitif, dan mampu mempresentasikan pengetahuan manusia secara langsung dalam sistem kontrol meskipun membutuhkan komputasi yang lebih besar. Jadi kita masuk ke study case-nya, di mana perkembangan teknologi di bidang elektronik semakin pesat dan dimanfaatkan untuk mempermudah aktivitas manusia. Salah satunya pada perangkat televisi sebagai media audio visual yang banyak digunakan. Dalam penggunaannya, pengaturan volume televisi masih dilakukan secara manual menggunakan remote, sehingga kurang efisien karena harus sering disesuaikan dengan kondisi lingkungan dengan jumlah penonton. Selain itu, penggunaan volume yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan pemborosan energi dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan sebuah prototipe dengan sistem kontrol volume otomatis menggunakan logika fusi metode Fish Mamdani yang mampu menyesuaikan volume televisi berdasarkan kondisi suara lingkungan secara lebih praktis dan efisien. Baik, di sini ada penelitiannya di mana penelitian ini menggunakan variabel input fusi yang diambil dari sensor volume dengan satuan Hz atau Hertz dan variabel keluaran berupa volume televisi dengan satuan desibel. Dan di sini ada sedikit diagram bloknya, di mana frekuensi dan desibel ini akan masuk sebagai input kepada fusi Mamdani yang nantinya akan mengeluarkan output berupa volume TV. Di sini, setiap variabel dibagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan kombinasi kedua input tersebut, dibentuk 9 aturan atau rule base pada metode Fish Mamdani untuk menentukan output volume secara otomatis. Nah, di sini ada variabel inputnya, di mana ada frekuensi desibel dan juga volume TV. Lalu ada juga 3 himpunan fusinya, yang di mana ada rendah, sedang, juga tinggi. Di sini ada domainnya, bisa dilihat dengan satuan yang berbeda-beda. Satuan frekuensi Hertz dan juga desibel, dan volume itu desibel. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penggunaan sistem fusi yang dimana ada if, frekuensi rendah, desibel rendah, dan volume rendah, hingga seterusnya. Selanjutnya ada hasil penelitian di mana proses pengujian dilakukan dengan menggunakan rule viewer pada MATLAB untuk melihat hubungan antara input dan juga outputnya. Hasil menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai dengan logika yang dirancang, yaitu ketika nilai frekuensi dan desibel rendah, maka volume TV juga rendah. Sedangkan jika keduanya tinggi, maka volume TV akan meningkat. Grafik hasil pengujian juga memperlihatkan hubungan yang sebanding antara input dan outputnya. Di sini dapat dilihat untuk grafiknya sendiri. Simpulnya, prototipe yang dibuat berhasil mengatur volume televisi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini dapat menghemat penghematan listrik, penggunaan remote, serta meningkatkan kenyamanan karena volume menyesuaikan kondisi lingkungan. Selain itu, sistem juga membantu mengurangi kebisingan akibat volume yang terlalu tinggi. Nah, di sini ada referensi yang saya gunakan untuk referensi ini. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.